وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ. Setelah 2 tahun beliau duduk sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah kedua, beliau memutuskan untuk menyerang orang-orang Romawi yang ada di negeri Syam. Salah satu bagian negeri Syam adalah Palestina. Siapa yang diutus? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu yang datang dari luar kota, juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah subuh di Masjid Raya yang mulia ini. Pagi ini kita akan mengenang kembali 2 sosok pahlawan Islam yang sangat hebat, yang luar biasa. Yang pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, dan beliau yang bergelar Amirul Mukminin pertama, artinya pemimpin orang-orang beriman. Tapi saya ingin memperkenalkan beliau sebagai penakluk Palestina. Beliau menjadi khalifah tahun ke-13 Hijrah. Setelah Rasulullah wafat, naik Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar menjadi khalifah kedua. Beliau memutuskan Baitul Maqdis atau Yerusalem yang berada di tangan orang-orang Nasrani, Kristen, itu harus diambil kembali. Harus kita perangi mereka. Kenapa? Karena Yerusalem atau Baitul Maqdis adalah tanah suci ketiga bagi umat Islam. Lewat Baitul Maqdis Rasulullah mi'raj ke langit, dan pulang dari langit juga lewat Baitul Maqdis. Padahal Allah mampu mengalihkan. Misalnya Rasulullah naik lewat Madinah langsung ke langit, pulang dari langit lewat Madinah misalnya, atau lewat Mekah. Allah mampu. Tetapi Allah mentakdirkan Rasulullah naik burak dulu dari Mekah ke Baitul Maqdis, Isra, lalu Mi'raj ke langit, pulang dari langit lewat Baitul Maqdis. Itu apa maknanya? Maknanya Baitul Maqdis itu mulia, disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi Baitul Maqdis itu adalah
Kiblat. Para nabi berkiblat ke Baitul Maqdis, mulai dari Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah beliau kalau salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian hijrah ke Madinah, masih 1 tahun atau 17 bulan masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian baru Allah memerintahkan awali wajhaka syatral masjidil haram. Baru Allah memerintahkan Rasulullah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Kedudukan Baitul Maqdis itu sangat penting bagi kita umat Islam. Tapi begitulah ditakdirkan oleh Allah, direkayasa oleh Allah, karena itu hak Allah memang. Hak Allah Subhanahu wa taala jangan diprotes. Allah melahirkan para nabi di Baitul Maqdis, kemudian membawa agama tauhid. Ketiga agama yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid. Yang pertama, agama semawi itu, agama langit adalah agama Yahudi. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala satu, tidak ada syirik waktu itu. Di zaman Musa dan zaman Harun, kemudian zaman Daud, Sulaiman, zaman Zakaria, zaman anaknya Nabi Yahya, kemudian zaman Nabi Isa alaihissalam, agama tauhid yang dibawa, tempatnya di Baitul Maqdis. Jadi agama Yahudi itu agama tauhid yang pertama, tapi kemudian sekitar 100 tahunlah kemurniannya, 100 tahun. Kemudian orang-orang Yahudi itu syirik, mensyarikatkan Allah dengan manusia. Jadi Uzair seorang saleh, bahkan menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, Uzair ini seorang nabi yang diutus oleh Allah di Baitul Maqdis, Nabi Uzair. Tapi kemudian orang-orang Yahudi itu syirik, ditipu oleh setan. Orang Yahudi menganggap Uzair ini anak Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah memensohkan, membatalkan agama Yahudi. Siapa yang menganut Yahudi karena sudah syirik berarti kafir. Dan Allah masih sayang kepada manusia. Allah mengirim seorang nabi baru membawa agama baru, agama tauhid, namanya Nabi Isa alaihissalam, ibnu Maryam. Nabi Isa itu kan tidak punya ayahnya, diciptakan oleh Allah seperti diciptakan Nabi Adam dari tanah. Jadi Nabi Isa itu diciptakan mintin dari tanah juga. Kalau Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibunya, tapi Allah mampu menciptakannya. Nabi Isa diciptakan punya ibu Siti Maryam, tidak punya ayah. Tetapi itu juga hanya bertahan agama tauhid ini 100 tahun juga. Jadi agama Kristen ini, agama tauhid, agama Allah bertahan hanya 100 tahun. Kemudian mulailah orang-orang Nasrani. Nasrani itu Nazaret, Nazaret itu atau Nasran itu di Palestina, tempat lahir Nabi Isa.
Jadi Nazaret itu tempat lahir Nabi Isa, sekarang dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi ketika Nabi Isa diutus oleh Allah SWT membawa agama tauhid, agama Nazaret ini atau bahasa Arabnya Nasrani, agama tauhid, hanya 100 tahun. Kemudian orang-orang Nasrani yang sukunya itu beberapa suku di situ, salah satu adalah suku Yahudi. Jadi Yahudi juga, ya. Tapi Nasran ini juga satu suku, ya. Yang sekarang ini juga berbeda. Mereka tetap agama Kristen, bukan Yahudi. Jadi agama Kristen ini yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam juga sesat, menyesatkan, karena mereka mensyarikatkan Allah yang suci, Allah yang ahad, disyarikatkan dengan manusia. Mereka yakin bahwa Allah itu punya anak Allah itu Isa. Jadi Nabi Isa anak Allah, Yesus Kristus. Syirik juga. Artinya agama ini tentunya sudah tidak benar. Kemudian Allah 500 tahun ketika 500 tahun setelah Nabi Isa, Allah mengirim Nabi terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama terakhir, agama Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini agama ini adalah agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Yang kedua Islam, agama terbesar. Yang ketiga agama terbesar adalah Hindu. Yang keempat agama terbesar Buddha. Yang kelima agama terbesar di dunia Shinto. Shinto itu agama Jepang. Dan yang keenam agama terbesar agama Yahudi. Tapi sangat jauh perbedaannya. Kalau kita 2 miliar lebih sekarang ini, Islam 2 miliar lebih. Agama Yahudi cuma 60 juta saja. Walaupun 60 juta itu seluruh dunia, malah yang tinggal di Palestina 17 juta. Yang lain orang Yahudi di Amerika, di Perancis, di Inggris. Tetapi otaknya lebih kencang mereka itu, menciptakan teknologi yang luar biasa, komputer, YouTube dan sebagainya. Memang Allah memberi dunia ini kepada orang-orang kafir. Kepada orang Islam diberikan juga, kalau orang Islam mau menuntut. Tetapi sekarang orang Islam melempem karena diberi rahmat yang cukup banyak, minyak. Jadi minyak diberikan di negara-negara Islam di Timur Tengah, gas juga. Di Eropa ada sedikit sekali minyak ada di Eropa, tapi sedikit sekali. Yang paling banyak berlimpah ruah di negeri-negeri Islam. Jadi untuk negeri Islam ada hadis Nabi, memang hadis Rasulullah, akan dilalaikan umat Islam ini dengan harta benda. Mereka mencintai dunia dan diberi penyakit oleh Allah kepada umat Islam, penyakit wahin. Wahin itu cinta dunia dan takut mati. Jadi orang-orang Arab sekarang tidak mau membantu Palestina karena takut dibom gedung-gedung pencakar langit mereka. Takut mereka akhirnya berpihak kepada Amerika saja. Tidak mau membantu Palestina. Kalaupun dibantu sedikit saja, diam-diam. Seharusnya mereka seperti Umar bin Khattab. Kita kembali kepada Umar bin Khattab. Setelah 2 tahun beliau duduk sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah kedua, beliau memutuskan untuk menyerang orang-orang Romawi yang ada di negeri Syam. Salah satu bagian negeri Syam adalah Palestina.
Siapa yang diutus ke situ? Panglima yang sangat terkenal, itu 5 orang paling terkenal. 5 orang bersatu nanti menaklukkan Palestina bukan dengan senjata. Orang-orang Kristen di Palestina langsung menyerah dan memberi kunci Masjidil Aqsa kepada Umar bin Khattab. Siapa yang diutus menjadi panglima? Yang pertama adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Menjadi panglima menaklukkan negeri Syam. Kemudian Palestina. Yang kedua Amr bin As, sahabat Rasulullah, juga dijamin masuk surga. Tidak takut mati kalau dijamin masuk surga. Kalau kita sekarang diberitakan masuk surga, siap mati juga sekarang. Nah, kan gitu kira-kira. Yang ketiga dijamin masuk surga Khalid bin Walid, Saifullah. Yang keempat dijamin masuk surga juga, itu namanya sahabat Rasulullah. Jadi ujungnya Sufyan, saya lupa, bukan Abu Sufyan ya. Kita ingin katakan yang menaklukkan Palestina itu penghuni surga. Itu kuncinya. Sahabat-sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk surga. Maka keberaniannya luar biasa. Sampai di situ apa yang terjadi? Abu Ubaidah bin Jarrah hanya membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata, dan seterusnya. Orang-orang Kristen waktu itu bergetar, takut setengah mati. Karena yang mengucapkannya penghuni surga. Kadang-kadang kita ini yang sekarang berjuang itu tidak setingkat itu. Walaupun bertakbir, membaca talbiyah, tapi orang Yahudi tidak takut kadang. Apalagi setengah hati, tidak serius, munafik, berpura-pura. Padahal tahukah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, angkatan bersenjata negara-negara Islam sangat kuat, terutama Turki itu kuat sekali. Yang kedua Arab Saudi sangat kuat. Yang ketiga Iran sangat kuat luar biasa. Orang Yahudi itu sebenarnya tidak kuat. Qatar, Kuwait, semua kaya-kaya raya, tapi Allah telah memberi penyakit dalam hati mereka. Penyakit wahai, cinta dunia dan takut mati. Itulah orang-orang Arab sekarang. Yahudi itu tahu. Bagaimana tandanya? Tandanya Yitzhak Rabin itu Perdana Menteri Yahudi. Kata Yitzhak Rabin, jangan takut kepada orang Islam. Itu masjid-masjid mereka kosong. Nah, di waktu subuh kosong, tidak ada. Penduduk kota-kota itu sangat banyak penduduk kota, tapi jamaahnya hanya 1000 orang dalam masjid. Nah, jangan takut kepada orang Islam, karena mereka sudah meninggalkan masjidnya. Subuh kosong. Tetapi kata Yitzhak Rabin, kalau salat subuh mereka jamaahnya sama dengan salat Jumat mereka, kita tidak berani menjajah Palestina.
Karena mereka sudah tidur lelap, orang-orang kaya sudah tidur lelap, pejabat-pejabat mereka sudah tidur lelap di pagi hari. Itu tidak usah takut kepada orang Arab. Kata Yahya Rabin, Perdana Menteri Israel itu. Maka mereka tidak takut kepada orang Arab sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Umar bin Khattab. Jadi alhamdulillah Umar bin Khattab berhasil merebut Palestina, Baitul Maqdis, setelah orang-orang Kristen menguasai Palestina 300 tahun. 300 tahun orang-orang Kristen sebelum lahir Nabi Muhammad menguasai Palestina, tetapi Umar bin Khattab berhasil merebutnya dan membersihkan. Sudah dijadikan gereja. Jadi Baitul Maqdis itu sudah dijadikan gereja. Kemudian Kubah As-Sakrah yang kuning sekarang nih, yang 8 segi itu sudah dijadikan tempat buang sampah. Umar bin Khattab memerintahkan untuk membersihkan, memberi minyak wangi, membuat tempat salat kembali. Itulah jasa Umar bin Khattab, dan sangat lama di bawah umat Islam. Di zaman Al-Khulafaur Rasyidin, Palestina di bawah umat Islam itu 40 tahun. Kemudian di zaman Daulat Bani yang pertama Umayyah lebih kurang 100 tahun di bawah umat Islam. Kemudian Daulat Abbasiyah itu di berapa yang kuat ya. Yang kuat itu 400 tahun. Baitul Maqdis di bawah umat Islam. Kemudian Turki Utsmani itu 400 tahun, 500 tahun Turki Utsmani. Jadi terus-menerus di tangan umat Islam, ya. Tapi zaman perang salib pernah 150 tahun direbut oleh orang Kristen. Baitul Maqdis menjadi orang Kristen, tapi lahir seorang pahlawan agung yang luar biasa, namanya Salahuddin Ayyubi, direbut kembali dalam perang salib kedua. Sampai sekarang Baitul Maqdis di bawah naungan PBB, umat Islam, UNICEF. Jadi walaupun pemerintahannya sekarang menjadi boneka dari orang-orang Yahudi, tetapi masih ada azan di Baitul Maqdis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini perang antara Yahudi dengan umat Islam belum berakhir. Belum. Kalau ada jeda sedikit gencatan senjata, tapi ketahuilah di balik itu orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan diri terus ingin membunuh umat Islam. Di balik Yahudi itu ada Amerika, Inggris, Perancis dan lain-lain. Umat Islam bersabar. Jadi karena takut hancurnya gedung-gedung penjaga langitnya, takut mati, tidak apa-apa. Masih ada, Allah akan mengirim tentaranya. Tentara Allah itu bisa jadi bentuk burung seperti burung ababil, bisa jadi bentuk malaikat. Malaikat langsung membantu. Yang jelas kita tidak boleh putus asa, atau Allah menyuruh bangsa lain, orang non-Islam, tetapi membantu Islam. Lihat sekarang orang-orang komunis Cina, Korea Selatan, itu banyak orang-orang komunis simpati kepada Palestina, termasuk Rusia. Kemudian ada saudara-saudara kita Muslim juga mereka itu, tapi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. yakni orang Syiah, ya. Orang Syiah Iran, Irak, ya.
Lebanon, Houthi, Yaman, Syiah semua tu membela Palestina. Alhamdulillah. Yang dengar tu. Maksudnya yang tidur aja, mencintai hartanya, mencintai gedung-gedung pencakar laginya, silakan. Tapi kalian jangan-jangan jadi Qarun nanti. Bagaimana Qarun dalam Al-Quran? Allah tenggelamkan istana-istana emasnya, Allah tenggelamkan gedung-gedung emasnya. Yang emas Qarun itu luar biasa, Allah tenggelamkan. Termasuk Qarun itu ditenggelamkan. Sekarang tempat Qarun itu di Teluk Aqabah di Mesir, di situ ditenggelamkan oleh Allah istana-istana Qarun menjadi Laut Merah sekarang ini. Ini kita ingatkan negara-negara kaya, negara-negara Islam yang kaya di Timur Tengah. Allah mampu menenggelamkan kalian kalau kalian diam, tidak mau membantu saudara kalian orang-orang Palestina. Kalau kami di Aceh 100% siap mati membantu Palestina. Amin ya rabbal alamin. Setiap selesai salat, di dalam salat, selesai salat, umat Islam di Aceh selalu berkunut nazilah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat ya, ingat bahwa kemenangan Islam akan ada ke depan. Kita ulangi sedikit bahwa kita tunggu Imam Mahdi, kita tunggu Nabi Isa. Bagaimana menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Pasti ada hadis-hadis sahihnya. Tetapi ada pendapat dari Syekh Muhammad Abduh, ulama besar Mesir. Syekh Muhammad Abduh ini menjadi Syekhul Islam. Syekh Muhammad Abduh rektor Universitas Al-Azhar di zamannya. Beliau mentakwilkan Nabi Isa tidak turun, Imam Mahdi tidak turun, tetapi akan turun gerakan kebenaran yang sangat kuat yang dipimpin oleh seperti Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, kita wajib percaya Imam Mahdi akan turun dan Nabi Isa akan turun membela Islam. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. بسر الفاتحة. وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا،
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف